Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Senang banget akhirnya kita bisa ketemu lagi di Serasi Talks bareng aku Siska. Spesial banget malam ini kita akan ngobrol bareng yang santai tapi dengan penuh insight bareng narasumber inspiratif kita pada malam hari ini yang merupakan salah satu pemenang dari Wanita Inspiratif by Tasya Botol. Terima kasih yang sudah join, jangan lupa untuk share live Instagram ini sehingga makin banyak teman-teman yang akan mendapatkan insight di malam hari ini. Nah, pas banget apalagi besok itu hari Senin. Jadi cocok banget malam ini kita relax sejenak, me time sambil ditemani secangkir teh cabutol yang rasa dan aromanya sangat seperti melati ya. Hmm, yang pastinya melatinya itu otentik banget. Nah, langsung aja kita malam hari ini aku bakal spill nih siapa sih narasumber kita. Beliau adalah sosok kreatif yang tentunya punya dampak nyata dengan karya-karya beliau, dan beliau merupakan salah satu konsultan kreatif sekaligus founder dari Bocil Inc dan juga Bocil Planner. Siapa yang udah pernah tahu atau siapa yang udah kenal nih? Nah, Bocil Inc adalah sebuah brand edukasi anak berupa pop-up kit yang bertema cita-cita dan budaya Indonesia yang pastinya seru dan edukatif ketika dimainkan. Nggak cuma itu, founder maupun narasumber kita pada malam hari ini juga merupakan founder dari Bocil Planner, sebuah brand planner lucu yang sudah bantu lebih dari 700 keluarga mewujudkan pesta ulang tahun anak yang pastinya estetik, seru, memorable juga. Mulai dari dekorasi, konsep acara, semua disiapkan dengan cinta dan juga warna. Nah, melalui media kreatif tersebut, pop-up dari Bocil lebih dari 11.000 anak dari berbagai kota dan juga latar belakang telah merasakan serunya belajar dan juga bermain. Nah, untuk itu pastinya seru banget kan teman-teman. Pasti udah penasaran juga kita bakal ngobrolin topik apa sih. Malam hari ini spesial ya. Kalau biasanya kita ngobrolin tentang content creator, kita saat ini sebenarnya masih ngobrolin tentang content creator, tapi lebih ke bagaimana sih caranya untuk menjaga keseimbangan antara karir, keluarga, dan juga prinsip hidup lewat karya yang kreatif dan pastinya juga bermakna. Jadi buat teman-teman, para wanita muda, para full time mom yang udah penasaran banget nih buat belajar bagaimana caranya bisa menyeimbangkan semua ini ya, rutinitas produktivitas, langsung aja kita coba sambut. Tapi sebelum itu aku coba invite dulu narasumber kita akan join. Buat teman-teman jangan lupa untuk teh cabut. Nah, halo, ini dia Kak Lita Kusuma. Hai Kak Lita. Halo, Kak Siska. Oke, wah, cantik sekali. Senang banget Kak Lita bisa hadir di malam hari ini, tentunya bersama Teh Cabotol. Dan malam hari ini kita akan membicarakan ya, bagaimana tips and trick, kemudian bagaimana cara untuk menyeimbangkan tuh kesibukan produktivitas Kak Lita ya, dengan berbagai macam peran yang Kak Lita jalani saat ini. Tapi sebelum itu, Kalita, oke, aku mau kenal lebih dekat lagi sama Kalita, dan tentunya teman-teman juga udah penasaran nih sama Kalita itu siapa. Boleh dikenalkan dulu Kak Kalita, kenalan dan juga mungkin disampaikan juga aktivitas biasanya dilakukan atau produktivitas Kalita apa. Silakan Kalita. Oke, halo Kak Siska, selamat malam. Halo juga teman-teman semua yang udah join nih di live aku sama Teh Cap Botol ID gitu. Nah, aku nih Lita Kusmawardani, biasanya sih disebutnya kreatif planner ataupun konsultan ide kreatif, tapi aku nih juga punya hobi ngonten gitu. Jadi kesibukannya sehari-hari selain ngurusin jadi seorang pengusaha di Bocil Inc, aku nih juga hobi ngonten baik buat si Bocil Inc maupun buat diri aku sendiri, dan juga untuk nge-develop di konten-konten TikTok maupun di Instagram gitu Kak. Wow,
senang sekali rasanya malam hari ini bisa ngobrol langsung sama Kalita dan pastinya kita juga akan membicarakan obrolan yang pastinya insightful. Jadi teman-teman jangan lupa untuk pantengin live Instagram ini ya dari awal sampai dengan akhir karena akan ada special giveaway loh. Ya, yang udah lihat Instagram Teh Cap Botol atau Instagram story-nya pasti kalian udah tahu kan kalau akan dapat total hadiah 1 juta rupiah hanya dengan tontonin live Instagram dan juga ikutin alurnya. Oke, Kak Lita, kita akan masuk ke segmen pertama nih Kak, karena memang waktu kita lumayan terbatas ya, jadi semoga bisa dengan waktu yang terbatas kita bisa saling menebar inspirasi. Nah, aku tanya nih Kak, Kak Lita kan ada yang pastinya berubah gitu seiring dengan waktu. Saran nih Kak, momen yang pertama Kak itu bahwa nggak selalu kira-kira menurut pandangan Kak. Tes Kak Siska, maaf, sinyal Kak Siska stabil nggak ya? Aku tadi nggak kedengeran pertanyaan di segmen pertama. Boleh diulangin nggak Kak? Dan dari, ya, dari tempat Kakak. Kenapa Kak? Sorry Kak Siska, suaranya putus-putus. Aku terdengar. Halo, sekarang Halo, halo. Ini udah kedengeran Kak Siska. baik. Karena biasa gangguan teknis ya, walaupun tadi pas. Nah, yang pertama Kalita, bagaimana sih caranya untuk mencari apa Masih putus-putus sih Kak Siska di aku. Nggak tahu nih, kalau di teman-teman udah oke belum ya? Masih putus-putus dari Kak Siska. Suaranya aku belum dengar dari pertanyaan yang pertama sih Kak. udah dengar suara Udah. ya? Terdengar Kak? Oke, udah. Oke, udah ya. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya Kak ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana caranya untuk bisa menyeraskan hidup ketika memang kita sembari untuk melakukan produktivitas? Oke. Untuk pertanyaan pertama sih, kalau untuk keseimbangan ya, ngomong-ngomong keseimbangan tuh aku pernah baca sih salah satu buku gitu. Jadi aspek keseimbangan hidup manusia itu tuh ada 4 aspek. Hubungan kita sama Allah gitu, terus hubungan kita sama diri sendiri,
terus hubungan kita sama lingkungan sosial, dan juga hobi kita tuh terkoneksi gitu, hal-hal yang kita suka. Nah, aku kebetulan tuh punya sebuah buku gitu, buku namanya buku kayak Dream Planner gitu. Nah, itu sih, jadi aku tuh setiap harinya selalu nulis nih, hari ini aku mau ngapain sih gitu. Nah, itu yang ngebuat aku tuh sebenarnya apa ya, kayak melihat dari 4 aspek keseimbangan ini gitu. Apakah aku udah misalnya udah bikin konten nih untuk platform TikTok aku, atau untuk bocil gitu, atau aku nih sebagai istri udah belum nih nyiapin sesuatu buat suami aku, atau dalam hari ini aku mau apa namanya, koneksi ke keluarga nggak, entah telepon, entah apa gitu. Dan juga kayak misalnya bikin konten buat komunitas aku, kayak gitu-gitu sih. Jadi keseimbangan pun itu perlu di planning sih Kak, kalau dari aku sendiri gitu. Oke, wah, baru pertama ya, pertanyaan pertama langsung insightful. Dan sepertinya ini antusias dari teman-teman sudah banyak yang sangat antusias. Boleh juga nanti di akhir sesi akan ada kesempatan buat kalian yang mau tanya langsung dengan Kak Lita, untuk dipersiapkan mulai dari untuk on cam. Oke, nah Kak Lita, next pertanyaan nih, aku penasaran. Biasanya kan ketika kita hidup ya, namanya hidup. Nah, sebagai Kalita yang sekarang menjalani banyak peran, mulai dari content creator, kemudian seorang istri, pembisnis, dan penggerak komunitas, kira-kira prinsip hidup apa yang selalu kakak pegang sampai dengan sejauh ini? Oke, kalau ngomongin prinsip hidup sih, yang penting nggak bertentangan sama prinsip hidup di diri sendiri, dan juga uh, apa ya, dari segi agama gitu, maupun dari segi hubungan kita antar manusia gitu. Misalnya kayak kalau aku sih, yang selalu aku pegang adalah gimana caranya aku tuh tetap seimbang nih antara aku, diri aku, tapi juga sama suami aku gitu. Karena kita sehari-hari itu kan juga usaha bareng, tapi kita juga punya hubungan emosional nih gitu. Nah, gimana caranya sih adalah kita juga banyak berkomunikasi, kayak ngobrol gitu, terus tukar pikiran, terus brainstorming gitu. Jadi hal-hal itu yang perlu terus dikomunikasikan antara satu sama lain sih. Jadi antara peran sebagai content creator, sebagai pembisnis, sebagai istri, sebagai anak, sebagai penggerak komunitas, itu kan beda banget ya gitu. Kalau sebagai content creator, kita harus tahu nih kebutuhan akan audiens kita apa gitu. Terus kalau misalnya sebagai pembisnis, kita harus satset nih gitu. Sebagai istri, kita nggak harus yang satset, tapi kita harus ngerti nih maunya suami kita apa, atau kita sebagai anak apa. Jadi mungkin bisa menempatkan sih kita nih hari ini atau saat ini nih sebagai siapa gitu. Jadi itu sih yang biasanya aku apa ya, aku kayak punya on off ya gitu sih. Kalau di diri aku, oh aku lagi sebagai istri nih, ya udah deh aku sharing-sharingnya hal-hal yang ringan gitu, nggak yang berat. Tapi ketika kita sebagai partner nih, aku pengen diskusi nih soal konten aku hari ini gitu, aku minta pendapat dong, kayak gitu gitu. Jadi apa ya, kita harus tahu sih posisi kita gitu, kayak positioningnya kita gitu. Wow, berarti memang sama itu diperlukan ya Kak ya. Berarti sejauh ini dari kakak juga sangat support dari apa yang kakak jalani. Iya, support banget, karena dia juga bagian dari usaha aku kan gitu. Kita emang ngebangunnya berdua, jadi satu sama lain tuh kita sering tukar pikiran dan juga support satu sama lain sih gitu. Oke. Wah, menarik nih ngobrolin soal support system dan juga waktu diri sendiri ya di kala ketika memang peran kita itu. Aku jadi ingat nih Kak, kalau misalnya memang bareng keluarga, bareng pasangan itu memang jadi salah satu healing terbaik, dan pastinya healingnya jangan lupa untuk ditemani teh botol. Kalita udah prepare di malam hari ini. Kita cheers kali ya Kak. Nah, Itu enak banget, otentik, melatinya itu kerasa banget dan aromanya tuh wangi. Jadi memang wanginya sesedap rasa. Kalita kira-kira udah stok di rumah belum teh botol? stok banyak banget sih. Wow, udah buat teman-teman malam hari ini lagi me time juga nih, jangan lupa untuk kerjakan seduh teh botol. Dan kebetulan juga di Alfamart dan Indomaret lagi ada promo. Jadi
buruan diserbu, keburu promonya habis. Oke Kalita, aku mau lanjut nih ngobrol lagi sama kakak. Kadang ya kak ya, dari luar itu tuh biasanya kita melihat orang produktif kayak wah enak banget ya hidupnya teratur gitu. Padahal kenyataannya di balik itu kita tuh memang harus menyeimbangkan semua aktivitas yang kita jalankan. Nah, apalagi kita juga harus konsisten dengan peran masing-masing. Boleh ceritakan nggak kak tantangan menjaga keseimbangan antara kerja, kemudian kakak juga berbisnis, kerja atau bisnis, kemudian keluarga, spiritualitas, dan waktu pribadi. Itu kira-kira tips dan triknya dari Kalita gimana? Oke, kalau aku sih ngebagi ya, jadi aku punya skala prioritas dan juga skala setiap hari aku nih ngapain aja gitu. Nah, ketika kita ngomongin keseimbangan untuk di titik tengah tuh banget gitu, tapi itu kan gitu. Misalnya kalau kayak aku nih, oh berarti aku dalam sebulan ini aku kerja nih, mostly kan kalau karena aku tuh geraknya di event, di dunia-dunia kreatif itu banyak menyita biasanya di weekend dan juga di momen-momen akhir pekan gitu. Nah berarti aku tuh punya waktu untuk keluarga tuh paling weekdays kayak gitu-gitu. Nah itu tuh disediakan gitu. Jadi bukan nunggu kita bener-bener nggak sibuk, tapi kita planning gitu. Bahkan ketika aku sama suami aku, meskipun kita nih usaha bareng, terus kita juga ngurusin brainstorming bareng soal usaha maupun konten gitu, kita tuh punya waktu ngedate gitu. Jadi waktu-waktu itu tuh disediakan, bukan kita nunggu bener-bener kita free gitu. Jadi uh, harus kita yang aware sih dengan aspek-aspek waktu yang ada di hidup kita gitu. Jadi jangan sampai kita menanti sampai burn out gitu, karena aku pernah ngalamin itu gitu. Makanya sekarang aku tuh lebih yang slow living, terus kayak lebih santai, ngejalin project juga yang tenang-tenang aja gitu, enggak mesti yang gerabak gerubuk lah. Kalau mungkin kalau misalnya aku di awal-awal merintis, karena itu kan berat banget ya ngerintis usaha gitu, nggak mudah ngerintis usaha dibarengin sama jadi content creator gitu. Itu tuh dua hal yang istilahnya kacamata yang berbeda gitu. Tapi akhirnya dari luar kan orang ngelihat kayaknya ih Lita tuh produktif banget, sibuk banget gitu, kayak nggak ada waktu dan lain-lain gitu. Tapi akhirnya aku menyadari gitu, sibuk itu nggak mesti yang kita tuh seluruh waktu kita pakai untuk terus berkarya gitu. Tapi kita bisa loh memaksimalkan, misalnya nih kayak aku dalam sehari, oh oke, aku dari jam abis subuh sampai jam 9 aku bikin konten gitu. Nanti jam 9 sampai jam 12 itu biasanya waktu aku untuk recharge, kayak entah tidur, entah aku istirahat, entah aku ngeteh sambil baca buku aja gitu. Jadi waktu santai pun bisa di planning gitu di sela-sela waktu kita gitu sih. Jadi nggak memaksakan diri gitu sih. Oke, wow. Nyambung nih Kak, masalah ini ya time management waktu ya. Kalita tuh punya satu tips atau trik sendiri nggak buat akhirnya ya tahu nggak lupa ingat gitu. Kalau misal ternyata ada banyak agenda yang harus dilakukan dalam. Kira-kira trik dari Kalita nih untuk para teman-teman lainnya harus seperti apa ketika kita mau untuk memanage waktu? Oke, kalau aku sih aku breakdown ya. Jadi misalnya dalam setahun ini kita mau ngapain nih, atau mimpi kita apa. Makanya kalau di aku tuh menyuarakannya tuh tentang meraih mimpi dan juga menebar mimpi gitu. Jadi ketika kita meraih mimpi gitu, berarti kan kita energi itu tuh yang akan kita bisa berdampak positif untuk menebar mimpi, karena kita udah merecharge, kita mencapai mimpi kita. Tapi kan dalam mencapai mimpi itu ternyata ada strateginya gitu. Bahkan aku sangat memperdalam tentang namanya teori law of attraction. Jadi menuliskan gitu. Jadi menulis itu nggak selalu orang yang bisa menulis gitu. Tapi menulis itu penting loh buat semua orang, terutama wanita ya. Karena wanita itu yang aku lihat nggak hanya diri aku, tapi aku berkaca kayak di sekitar aku tuh ternyata wanita itu multitasking banget sih. Dan memang wanita itu dianugerahi melakukan banyak hal, beda sama laki-laki gitu. Jadi
hal itu yang perlu kita syukuri, tapi ada strateginya, yaitu kita punya satu buku. Kalau aku sih punya satu buku, yang buku itu tuh nge-planning tentang impian aku sama suami aku, terus impian aku sama usaha aku, impian aku sama keluarga aku, jadi aku breakdown tuh. Nah, dari aku breakdown, itu tuh aku tulis langkah-langkah kecilnya, jadi jangan sampai misalnya, oh kita tujuannya pengen beli handphone, misalnya gitu untuk konten, jangan sampai kita cuman kayak pengennya doang tapi kita nggak tahu nih langkah-langkah kecilnya apa, misalnya dalam sehari kita nabung sekian kayak gitu. Jadi mimpi besar bisa kita breakdown jadi langkah-langkah kecil itu. Atau misalnya kayak yang wanita kayak di rumah terus burn out, terutama misalnya ibu rumah tangga gitu, pengen nih mulai ngonten atau pengen nih mulai skill baru, nah itu tuh perlu di breakdown skill barunya apa, atau ngonten tuh mau ngontenin apa, entah daily atau misalnya konten-konten yang berbau tentang sharing-sharing tentang rumah tangga. Jadi itu tuh perlu hal yang benar-benar spesifik gitu. Makanya kenapa kita harus sering monolog ya sama diri kita gitu, terutama perempuan gitu. Itu penting banget gitu. Karena dengan kita monolog kita benar-benar tahu apa yang kita inginkan gitu sih sebenarnya, Kak. Oke, wow, so very insightful ya. Jadi teman-teman boleh banget nih dicontoh dan juga di notes trik dari Kak Lita, siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman-teman dan um, itu ingin produktif dengan akhirnya judulnya tuh berantakan ya. Nah, jangan lupa juga ketika mengejar produktivitas, tapi jangan lupa untuk lupa istirahat dan juga me time. Karena mumpung hari Minggu sebelum menyambut hari Senin, kita harus lagi ya kayak kali tadi menjalani bisnisnya dan aku juga sebagai time gitu, jadi harus kembali relax lagi dan tentunya nyeduh teh caboto jangan lupa. Wah, oke. Nah, teman-teman, aku mau info ini yang mungkin udah penasaran banget apaan sih giveaway. Aku mau kasih tahu ke kalian buat teman-teman yang mau hadiah masing-masing 100.000 dan bisa menjadi 5 penanya terbaik. Jadi silakan bertanya sebanyak mungkin dan sebaik nanti dari admin kita akan cari terbaik, pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan e-wallet sebesar 100.000. Dan buat teman-teman yang tidak berkesempatan untuk menjadi penanya terbaik, teman-teman bisa tetap untuk dapat dengan caranya menjadi 5 reviewer terbaik. Caranya seperti apa? Cukup simple. Kalian silahkan catat insight yang kalian dapat ini dengan kita, kemudian nanti tulis di template yours yang sudah ada di Instagram story-nya. Jangan lupa untuk tag Betul dan juga Kalita ya. Oke, nah siapa tahu malam ini kalian nonton sambil dapat dari kami. Dan aku penasaran nih, eh, kalau misal tadi di intro aku sudah bilang ya kayak kakak seorang founder dari Gojek, Gojek Trainer. Nah, aku penasaran, berkat di ranah yang memang di dunia edukasi, tapi aku penasaran deh, kenapa kakak memilih jalur ini dibandingkan jalur kreativitas yang lain? Apa yang melatar belakangi ataupun mendasari hal tersebut? Oke, teman-teman pernah nggak sih dengar tentang luka terbesar itu dari kedua orang tua kita gitu? Tapi ternyata inspirasi terbesar itu juga dari orang tua kita gitu. Nah, kenapa aku memilih bocil ini gitu? Karena relate dengan aku tuh sangat terinspirasi dari kedua orang tuaku. Mereka itu wirausaha juga, seorang pengusaha percetakan gitu, dan mereka tuh berpartner gitu. Jadi mama papaku tuh apa kayak aku sama suamiku sekarang gitu. Jadi saking aku seringnya melihat mereka saling bekerja sama nih di dalam dunia usaha gitu, terus kadang aku juga suka ikutan gitu. Akhirnya ternyata dari kecil itu aku udah dari SD udah kayak ikut-ikut mereka kerja, terus kadang juga aku suka bantuin papaku gitu. Jadi dari SD tuh udah dipercayakan untuk papaku tuh aku terlibat di dalam usahanya papa gitu. Nah, ternyata itu yang ngebuat aku terinspirasi banget nih gitu. Bahkan aku ketika
aku kuliah gitu, aku memilih usaha jurusan yang sangat relate dengan kelebihan aku. Akhirnya aku menemukan teknologi pendidikan dan itu sangat relate sama apa yang aku suka gitu, karena belajarnya tentang hal-hal kreatif, terus wirausaha, belajar animasi, dan tugas-tugas kuliah itulah yang akhirnya ngebentuk aku eh, membuat Bocil Ink dan juga 1001 Mimpi. Karena itu awalnya dari tugas-tugas gitu, dan aku tuh dulu minim banget yang namanya modal gitu. Aku nyaris nggak bisa kuliah karena waktu itu juga berbenturan dengan papaku tuh usahanya tutup gitu. Akhirnya aku cari-cari beasiswa, terus dan aku dapat SNMPTN gitu, karena persyaratan dari mama tuh kalau mau kuliah harus yang ya beasiswa, harus di Jakarta dan nggak boleh merantau gitu. Dan akhirnya aku bisa tuh ikut jalur SNMPTN undangan dan dengan beasiswa. Terus ternyata tambahannya adalah itu adalah hal yang aku suka banget di dunia teknologi pendidikan. Nah, terus karena minimnya modal untuk bikin-bikin tugas gitu, aku tuh ngoprak-ngaprik dari gudang percetakannya papa gitu. Dari gudang percetakannya papa, sisa-sisa bekas percetakan gitu, itu aku bikin jadi media edukasi, namanya media edukasi pop up gitu. Karena awalnya aku juga volunteer gitu. Nah, dari aku di dunia volunteer ngelihat banyak anak-anak ternyata juga kreatif gitu, itu yang ngedorong aku terus ngembangin si media ini gitu, yang awalnya cuman buat tugas akhirnya jadi skripsi gitu. Jadi berkembang tuh dari tugas, dari skripsi dikembangin, terus akhirnya beneran jadi produk gitu, sampai ada hak ciptanya. Sekarang juga alhamdulillah berdiri menjadi PT gitu. Itu perjalanannya panjang banget gitu. Bahkan yang awalnya jadi pengembangan media pop up kit gitu dengan skripsiku, sekarang dikembangin lagi nih sama adik aku, pemanfaatan media pop up kit gitu. Jadi di sini aku belajar gitu, ketika kita benar-benar memahami makna sebuah cinta akan diri dan orang terdekat, itu tuh ternyata akan berkembang jadi aspek-aspek positif yang bahkan aku sendiri nggak nyangka sih bisa ngejalanin sesuatu yang memang itu lahir dari hati, dan juga cinta aku akan orang-orang sekitar dan juga karya-karya aku kayak gitu sih. Wah, menarik banget. Dan tadi kalau sebenarnya memang dari kisah ataupun support dari orang tua itu juga sangat membantu ya, dan tapi dari apa yang Kalita lakukan menumbuhkan sebuah cinta kasih yang untuk keluarga-keluarga orang banyak gitu, sampai akhirnya tadi Kalita juga aku mention gitu di awal kalau ternyata kakak udah sangat berperan penting gitu untuk banyak keluarga di luar sana. Nah, kak, jadi kalau um, aku ya kayak pop up kit gitu dari Warcil juga gitu. Nah, aku penasaran nih, ketika kakak buat itu pasti kan banyak ide yang dituangkan. Nah, aku penasaran apakah kakak nggak pernah kehabisan ide, dan kira-kira kalau misal nggak pernah, itu idenya dari mana ya kak ya, biar sampai akhirnya kakak selalu refresh lagi idenya, kemudian bahkan ketika konten varian. Nah, susah untuk menemukan ide buat. Ide sih sebenarnya Kak. Jadi dari kecil papaku udah aware banget sama yang namanya cita-cita setiap anaknya dari kecil. Dan dari keempat anaknya ini aku perhatikan semuanya itu tuh sesuai dengan passionnya masing-masing gitu. Kayak aku di dunia kreatif, ya akhirnya aku nih ternyata masuk nih di dunia kreatif. Kakakku ada yang dari kecil suka koleksi mobil, gedenya beneran jadi kolektor mobil beneran gitu, bikin bikin rental mobil gitu. Terus kakakku yang satu lagi dia punya usaha gitu, logam mulia, karena dari kecil dia emang suka banget yang namanya finansial. Dan sekarang adik aku juga kelihatan banget nih potensinya tentang hal kreatif gitu, dan kolaborasi sama aku juga gitu. Jadi inspirasi itu datang ya dari dari kehidupan pribadi juga gitu. Aku uh,
apa ya, aku memahami gitu, ternyata untuk kita sampai kepada impian kita waktu kecil dan ketika dewasa tuh sinkron gitu. Dari kecil kita nih pengen banget jadi, papaku tuh bilang kayak, nanti kalau udah gede tuh mandiri ya. Aku nggak ngerti nih, mandiri tuh yang dimaksud papaku apa nih. Mandiri tuh maksudnya berdikari atau apa. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu aku tuh paham gitu. Maksudnya papaku mandiri adalah kita menjadi seorang wirausaha yang mandiri gitu. Di situ akhirnya aku kayak ke-trigger dengan kata papaku gitu. Wow, ternyata itu terngiang banget sampai aku dewasa. Makanya aku akhirnya punya tekad menjadi seorang wirausahawan gitu. Dan aku tuh selalu pengen banget yang namanya kerja di mana aja. Makanya sekarang aku juga mostly tuh full time sebagai remote gitu. Maksudnya kerjanya di mana aja gitu. Terus walaupun lagi kumpul keluarga tapi tetap bisa ngehandle kerjaan gitu, karena aku nggak bisa yang namanya jauh dari keluarga gitu. Aku nggak bisa kayak misalnya jauh dari papa mamaku, dari dulu aku nggak pernah merantau gitu. Kalaupun ada project sebulan itu aku sampai homesick banget gitu. Jadi berangkat dari situ, nggak bisa jauh dari keluarga adalah salah satu faktor yang ngebuat aku tuh pengen banget sih kayak ngembangin usaha gitu sendiri gitu. Dan sekarang usahanya juga bareng suami karena aku juga senengnya ya deket-deket suami aku karena dia juga bestie aku gitu. Aku apa-apa cerita ke dia gitu, terus brainstorming ke dia, dan itu yang akhirnya ngebuat kita tuh idenya nggak habis-habis karena emang partner yang diajak diskusi memang orang-orang yang kita sayang gitu. Sekarang adik aku nih lagi nyusun skripsi pemanfaatan gitu, brainstormingnya sama dia, jadi idenya nggak habis-habis. Kadang kita kalau ngobrol, oh iya kalau nggak nanti pop up kitnya kita kolaborasiin sama ini yuk, sekolah ini. Jadi tuh kayak energinya ada terus karena kita ngejalaninnya dari hati dengan cinta gitu. Dan apa ya, ini kesempatan yang mahal banget gitu. Tapi pas aku recall lagi, ya ini bukan kesempatan yang dibangun dalam waktu semalam, tapi ini dari kecil aku udah aware banget dengan hal itu karena keluarga aku yang selalu memberi pesan positif tentang arti keluarga dari mama papaku gitu. Dan ketika aku terjun dalam dunia ini, aku sadar gitu, inilah privilege aku bisa dapat dukungan besar dari kedua orang tua gitu. Nggak banyak loh ternyata yang punya punya peran itu gitu. Bahkan lebih banyak yang inner child-nya itu terluka gitu, terluka dari kedua orang tuanya. Makanya di Bocil ini akhirnya terselip lagi nih ide baru, inspirasi baru, yaitu kita pengen, kita memang tidak bisa memilih dididik kayak gimana, tapi kita bisa memilih akan mendidik seperti apa. Makanya kampanye Bocil itu tuh selalu tentang percaya akan mimpi, percaya akan diri sendiri, karena berangkat dari situ gitu. Kalau misalnya memang aku beruntung gitu dapat orang tua dan keluarga dan suami yang selalu support aku pengen juga orang lain beruntung dengan kehadirannya 1001 Mimpi Bocil kayak gitu. Wow, sangat menginspirasi ya teman-teman. Jadi boleh nih kalau uh, kolaborasi dengan uh, atau komunitasnya Kak Lita boleh. Dan Kak Lita sepertinya pertanyaan banget. Jadi tadi aku scrolling ini kayaknya nggak habis-habis. Cuman aku dibantu sama admin. Jadi buat teman-teman jangan ya, buat pertanyaan yang tidak terbaik itu yang mana. Nah, mau tanya nih. Dari salah satu audiens ya, namanya entin.kartini 24, hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan value diri menjadi seorang wanita yang kreatif dan Hal-hal apa yang bisa meningkatkan ya berarti? betul untuk meningkatkan value diri menjadi seorang yang kreatif dan produktif. Okay. Kalau dari aku adalah jam terbang sih gitu, karena kalau kita nih yang aku pelajari dari dunia kreatif ya gitu, karena aku di konten kreator aku butuh kreativitas, di pengusaha aku butuh kreatif gitu, bahkan menjadi seorang istri dan juga di tengah-tengah keluarga juga komunitas aku juga butuh punya jiwa yang kreatif gitu. Kreatif di sini adalah apa, solutif gitu. Jadi kita nggak terus terjebak dengan masalah dan mengeluhkan gitu. Jadi kayak aduh kenapa sih hidup aku kayak gini gitu. Nah value-value itu tuh yang harus
apa sih yang harus kita kencengin biar nggak ada tuh yang namanya keluhan gitu. Nah, cara aku tuh biasanya adalah menyuarakan konten jujur. Jadi Instagram itu ternyata bisa loh untuk kita jadikan platform curhat kita atau diary digital kita. Nah, dari situ kan kita ngeposting sesuatu hal yang kita suka, kelebihan kita apa. Jadinya sebelum orang lain melihat kita dong yang menciptakan panggung untuk diri kita gitu. Jadi awal aku mulai juga di dunia ini tuh karena aku awalnya hanya posting aja hal yang aku suka gitu. Untuk apa? Untuk aku nge-review gitu, kayak karya aku udah sejauh mana sih gitu. Jadi ketika nge-scrolling tuh kayak falling in love gitu. Maksudnya wah ternyata aku tuh udah sejauh ini gitu. Nah, itu tuh value-value yang membuat kita jadinya menonjol kelebihan kita ketimbang dari kelemahan kita gitu kan. Nggak mungkin dong kita jadi wanita tuh malah yang ngetik-ngetik curhat kayak marah-marah gitu, jadi netizen yang misalnya kayak kita tuh ngedumel di akun-akun entertain. Nah, kalau bisa energinya jangan dibawa ke sana, tapi energinya dibawa ke karya. Ya caranya itu adalah jam terbang gitu. Jam terbangnya dimulai dari mana ya? Dimulai dari hal yang kita bisa dulu aja, dari hal kecil. Kalau kita suka masak, posting lah ketika kita masak resepnya apa. Kalau kita suka menjahit, postinglah menjahit, walaupun itu mungkin belum ada uangnya, belum ada cuannya, tapi dengan posting itu kan makin banyak orang yang tahu nih potensi kita apa. Bahkan diri kita sendiri jadinya makin sadar gitu. Dengan kita sadar kelebihan kita apa, kita terpacu buat latihan. Itu sih kuncinya gitu. Jadi kunci dari konsisten itu ketika kita menyadari dulu kelebihan kita apa nih. Kita mau nyampein apa sih ke banyak orang di luar sana gitu. Kita mau ngembangin value apa sih di orang-orang sekitar kita, bahkan ke diri kita nih minimal gitu. Itu sih Kak. Ya, Kalita, bolehlah kita cerita lagi ya, sepertinya di mulai ya. Kita masih di ya, boleh ya, yang terbaik yang akan diumumkan di Instagram Total. Oke, Kak, aku penasaran lagi nih. Dari banyak proyek yang sudah Kalita jalankan, dari Bocil Ink maupun Bocil Planner, ada nggak Kak satu karya atau satu momen yang menurut Kakak itu paling membekas secara emosional? Entah mungkin dari proses dampaknya yang mungkin besar sekali. Nah, boleh diceritakan Kak ke kami? Tentu kalau karya yang paling meaningful bagi aku untuk sampai hari ini ya Pop Up Kids sih gitu, karena itu awalnya banget karena aku tuh dari kecil suka banget bikin-bikin pop up, bikin-bikin pop up. Terus yang itu tuh awalnya karena aku aktif di dunia volunteer. Terus dari dunia volunteer aku ngeliat nih anak-anak kok kalau aku kasih pop up ini kok tertarik banget ya gitu. Padahal waktu itu gambarnya hanya di fotokopi dari gambar tangan aku gitu, yang seadanya banget gitu. Nah, itu aku ngeliat proses ketika mereka bikin kok mereka ceria banget gitu. Dan ketika selesai pop up jadi tuh, terus mereka langsung lari ke mama papanya dan nunjukin uh, dan cerita tentang karyanya. Di situ aku kayak jadi nge-recall masa kecil aku gitu. Setiap aku bikin karya apapun, aku tuh bahagia ketika aku melihat proses aku membuat karya itu, dan juga ketika aku pengen pamerin ke kedua orang tua aku gitu. Itu rasanya happy banget, dan itu yang membuat aku terdorong bikin terus pop up kit gitu. Bahkan dengan beragam seri ya gitu. Dengan sekarang udah ada 21 seri cita-cita, ada 3 budaya, terus ada juga matematika gitu. Itu berkembang terus ternyata tema-temanya gitu. Bahkan ketika proses dalam pembuatannya itu yang awalnya aku dari fotokopi aku ngerasa kurang, terus akhirnya aku download gambar, tapi download gambar kok aku ngeri kena hak cipta. Akhirnya aku bingung nih gimana ya caranya biar aku tuh punya karakter yang ideal gitu. Ternyata ada seorang laki-laki yang jatuh cinta sama aku saat itu, saat aku kuliah gitu. Bikinin logo tanpa diminta gitu. Jadi di saat cowok-cowok mungkin di luar sana kepikirannya ngasih coklat, ngasih bunga, ini dia bikinin aku logo gitu, logo Bocil Ink yang sampai detik ini ada gitu di Instagramnya Bocil. Itu buatan suami aku saat dia tuh PDKT-in aku gitu. Nah, waktu itu terus akunya
lagi tugas. Nah, saat lagi tugas aku kepikiran lah skripsi aku ini gitu. Bisa nggak sih logo ini tuh ada karakter cewek dan cowok terus pakai seragam yang beda-beda. Nah, waktu itu tuh profesinya masih cuma dokter, polisi, terus ada pilot, sama ada tentara dan juga waktu itu sama satu lagi guru kalau nggak salah. Nah, di situ tuh jadinya apa ya, kayak kita tuh ngebangun ini dengan cinta banget gitu. Maksudnya dari situ juga kan kita ngerasa stuck ya, maksudnya nggak ada modalnya, terus kita paling ya cuman sekedar buat tugas, tapi ternyata jalannya terbuka dari karena kita punya bocil planner nih. Jadi kan kalau bocil ingin nih mungkin bidang si pop up kitnya gitu, si bocil planner inilah yang menyongkong dana buat si bocil ngembangin terus si pop up kit gitu. Nah itu kita juga ngejalannya berdua, aku sama suami aku gitu. Saat itu kita cuma sahabatan nih, dari PDKT, terus udah gitu kita waktu itu juga duit terbatas, jadi tuh kalau kita lagi event tuh ya karena pengen ngedate aja gitu. Nah itu tuh jadinya kalau aku maksudnya udah mencapai banyak hal di hari ini, kalau aku inget momen itu tuh aku kayak orang jatuh cinta lagi gitu, karena ternyata hari yang dibangun dengan cinta dan juga dengan kasih sayang tuh ternyata jalannya panjang dan prosesnya ngebuat kita tuh jadi terus keinget gitu, kayak falling in love gitu. Jadi sampai detik ini pun Pop Up Kit masih terus dikembangin jadi animasinya atau jadi merchandise-nya buat tas, buat gelas gitu. Jadi ternyata luas banget pengembangannya. Itu sih kayak yang kayak bikin aku tuh wow, dari media yang paling sederhana padahal dibocilin tapi paling membawa mimpi untuk meraih mimpi dan juga menebar mimpi paling jauh gitu sih. Ah, oh. Jadi bukan juga berdampak bermanfaat ya kayak, tapi ternyata jodoh dan cintaan juga pada akhirnya datang. Oh, menarik nih Kak Lita dan juga sangat menginspirasi. Kak, ini aku satu pertanyaan lagi. Ini aku baca dari Kak Yustia Putri. Kak Lita, menurut Kakak, kapan waktu yang tepat untuk memulai dan jadi konten kreator? Dan bagaimana cara survive atau otentik dalam berkarya? Itu Kak. Jadi yang pertama adalah waktu yang tepat untuk memulai, dan yang kedua adalah cara berusaha. Oke, untuk mulai ya, kalau mulainya ya sekarang. Jadi kalau bisa abis nonton live ini langsung ikutan giveaway-nya Teh Cap Botol ID, itu udah bagian jadi awal mula jadi konten kreator kan, karena konten itu kan sesuatu yang kita posting nih. Ya waktu terbaiknya adalah sesegera mungkin, kapan kita ada idenya, saat ini juga gitu. Jadi kayak aku dulu mulai konten itu ya ketika aku punya bocil, terus punya diri aku gitu. Jadi hal-hal itu yang aku kontenin gitu. Jadi konten itu nggak mesti jauh-jauh ya. Misalnya kayak malam ini ngedengerin insight aku dengan Teh Caboto, kan pasti kalian punya penerjemahan insight masing-masing. Itu udah bisa jadi konten tersendiri gitu. Jadi kalau ditanya waktu terbaiknya kapan, ya saat ini dan sesegera mungkin. Karena kalau misalnya kita nggak cepet-cepet, kita yang ketinggalan gitu. Makanya kita yang harus menyesuaikan nih dengan dunia digital gitu. Karena aku sebagai lulusan teknologi pendidikan dan aku terus menyuarakan pendidikan lewat teknologi, ya itu adalah salah satu strategi biar kita sesegera mungkin berkarya di dunia digital gitu. Kalau misalnya untuk karya yang otentik ya, kalau karya yang otentik ya kayak kalau dari pengalaman aku sih dari hal yang kita suka sih. Jadi jangan pernah bertentangan gitu. Jadi inspirasinya kalau bisa dari diri sendiri. Misalnya inspirasi itu nggak selalu datang dari sesuatu yang bahagia. Kadang inspirasi itu bisa datang dari kesakit-hatian kita terhadap sesuatu atau kegagalan kita terhadap sesuatu. Itu aja udah jadi satu konten. Jadi hal itu yang harus kita gali dari diri kita gitu. Makanya kalau aku biasanya kalau buat temen-temen yang baru mulai konten tuh biasanya aku akan nginstruksiinnya, coba deh tulisin toxic atau nulisin pengalaman yang paling buruk dulu gitu. Kayak kalau aku tuh dulu pengalaman yang paling burukku tuh adalah aku dibully, aku pernah dilecehin, dan aku sering banget yang namanya dihujat gitu sama teman-teman aku gitu. Nah dari situlah aku jadinya berangkat support system gitu, mencari support system, mencari sebuah
hal yang bisa ngedukung aku biar aku bukan terjebak di toksiknya, tapi justru malah berkobar dengan semangatnya gitu sih. Jadi itu yang membuat kita pasti beda deh dari yang lain gitu, dan beda dari yang lain itu nggak mesti harus karya yang wah, kadang yang sederhana itu yang bisa nyampe ke hati yang lain kayak gitu sih. Wow, berarti sebuah perjuangan ya kayak itu memang dari hambatan dan juga salah satu halnya juga ya tantangan menghadapi keras tentang internal, faktor internal seperti tadi kan kita saat ternyata juga kakak mencoba untuk bangkit dan semangat untuk penasaran nih kak Lita itu biasanya menyempatkan untuk time itu memang 1 minggu sekali seperti apa nih? Ketika kakak menyisakan waktu untuk diri sendiri boleh juga kak. Oke. Kalau aku tuh biasanya hari Senin sih, justru aku malah jadi waktu me time dan istirahat aku. Tapi itu juga fleksibel sih, kayak Senin besok aku ternyata nggak bisa istirahat gitu. Aku ada pelatihan ke ibu-ibu gitu. Jadi karena aku waktunya sebenarnya fleksibel, jadi bisa aku sesuaikan. Tapi kalau jadwal tetapnya aku justru Senin yang biasanya aku tetapkan untuk jadi waktu istirahatku. Jadi itu tuh memang harus diluangkan sih gitu. Ketika aku pengen me time, aku pengen beristirahat gitu. Kalau orang kan lihatnya kan kerjanya di rumah aja, ngapain istirahat gitu. Salah, malahan ketika di rumah aku jadi nggak punya rem nih. Waktu kerja aku sampai jam berapa gitu. Jadi harus aku yang tegas sama diri aku. Udah kayaknya malam ini udah cukup nyampe jam 9 gitu, saatnya istirahat, saatnya tidur gitu. Nah itu harus dari diri akunya sih yang tegas gitu, kayak gitu sih kak. Oke. Tapi apakah memang sering momen me time itu kakak juga ya meluangkan waktu untuk Iya, itu pasti. Kalau soal ngeteh itu aku udah terbiasa dari kecil karena aku kebetulan gak bisa minum minuman yang aneh. Aku tuh cuman suka sama teh karena udah kebiasaan dari keluargaku gitu. Papaku kalau aku udah ngetik sampai malam gitu karena udah lihat kali anak perempuannya tuh kadang ambis banget kalau udah di depan laptop apa depan HP sampai lupa buat minum makan. Nah, itu yang akhirnya sering bikinin teh, nyeduhin teh, atau ngambilin air itu papaku. Dan untungnya sekarang punya rumah kedua ya suami aku gitu. Kalau aku udah lupa nih minum makan, dia yang suka ngambilin kayak gitu-gitu sih. oh, teh botol ya menjadi salah satu pilihan Kak Lita gitu. Hmm. Caranya menjaga semangat ya kayak. Jadi tantangan apalagi kalau base-nya adalah sebuah community juga gitu. Nah, Kalita pernah nggak sih mengalami struggle seperti kita menjaga konsistensi dan boleh diceritakan Kak? Oke, kalau untuk ngejaga ini ya, aku tuh pernah yang namanya burnout banget gitu. Kalau orang ngeliat, kayaknya Lita tuh jalannya mulus-mulus aja gitu. Memang kalau dari masalah internal, alhamdulillahnya enggak yang sampai bikin aku misalnya terluka atau trauma dan lain-lain. Tapi dari kecil aku udah ngehadapin yang namanya banyak banget struggle gitu dalam hidup gitu. Banyak kisah-kisah menyakitkan yang itu tuh nggak aku ceritain ke keluarga aku gitu karena aku nggak pengen keluarga aku khawatir gitu. Nah ternyata itu yang ngebentuk aku jadi pribadi yang agak keras nih sama diri aku terkadang gitu. Nah dari situ aku tuh uh, memaksakan diri gitu sampai kadang-kadang lupa nih kebanyakan berkarya gitu, kebanyakan berkarya yang akhirnya ngebuat burnout tadi gitu. Dari burnout itulah yang kadang tuh bikin apa ya, kayak stres gitu. Aku pernah baru banget tahun lalu itu aku sampai depresi gitu, sampai depresi, sampai sampai nangis ngeraung-ngeraung yang nggak bisa aku jelasin ke siapapun gitu. Bahkan
itu bener-bener nyaris gila gitu, yang namanya kehilangan akal sehat tuh aku pernah ngerasain gitu, karena saking apa, saking nggak bisa tadi bagi waktu. Jadi apa ya, jadi aku telat menyadari aku terlalu burn out gitu. Kenapa tuh bisa sampai terjadi gitu, karena kalau di dunia kreatif itu kan kita mikir mulu ya, maksudnya mikir, nggak ada sesuatu rules yang kayak kalau A harus H. Beda kayak matematika gitu, nggak ada ilmu pastinya kalau di dunia kreatif, bahkan tak terbatas gitu kan kalau di dunia kreatif. Makanya akhirnya aku mikir ya, kayak kreativitas memang tanpa batas sih, tapi harus kita nih yang sadar untuk memberi batasnya gitu. Karena ketika kita nggak bisa memberi batas, malah kita yang jadinya jadi terbentur dengan situasi-situasi di luar sana gitu. Contohnya aja aku pernah sampai terluka adalah, yaitu pernah bener-bener di apa ya, istilahnya dipermaluin di depan banyak orang gitu. Itu tuh ternyata menyakitkan banget karena itu terjadinya berbenturan terus menerus gitu. Tapi aku sadarin itu juga karena diri aku yang nggak bisa ngerem semua pekerjaan aku ambil gitu. Padahal kalau misalnya aku fokus aja nih, maksudnya ya udah, kalau emang udah yakinnya jadi seorang pengusaha dan juga seorang content creator, udahlah fokus aja di sini. Tapi ternyata aku pernah yang namanya ketakutan untuk apa ya, nggak tercapai target gitu, target istilahnya dalam tanda petik uang ya gitu, kayak terlalu ngejar uangnya tuh terlalu over gitu, udah bisnis, udah jadi content creator, tiba-tiba ngambil nih project-project di luar lagi gitu. Nah itu jadinya aku jarang banget di rumah saat itu, jarang di rumah saat itu, jadinya ketemu banyak orang yang akhirnya juga melahirkan orang-orang yang toksik nih gitu ya, ngehujat karya, terus entar misalnya ada kesalahan kerjaan aku dibentak-bentak kayak gitu-gitu gitu. Makanya akhirnya setelah kejadian itu aku sampai stres, aku bener-bener sampai kehilangan akal sehat, sampai aku harus healing tuh ya. Akhirnya aku menyadari ya udah, emang kalau udah mau fokus di dunia yang memang udah diyakinin, kalau bisa jangan keluar dari fokus itu, udah konsisten aja gitu. Akhirnya aku mengerti gitu, fokus dan konsisten arti dari sebuah eh, kekaryaan itu ya ketika kita meyakini sesuatu gitu. Jadi jangan sampai di luar batas banget lah gitu. Kita nggak apa-apa nih memperbesar jam terbang kita, tapi jangan sampai di luar dari prinsip hidup yang kita jaga gitu. Misalnya aku kan sangat menyuarakan tentang konten jujur, nah tiba-tiba saat itu aku berkolaborasi sama orang-orang yang suka bohong, terus suka dalam tanda kutip mabuk lah, yang kayak gitu-gitu, sangat bertentangan lah sama prinsip hidup aku. Ternyata itu hati aku terluka gitu, aku jadi kayak merasa bersalah, sakit hati, belum lagi ngejudge gitu. Padahal aku pribadi yang selalu ngedukung karya orang lain, aku selalu percaya diri dengan karya aku, tapi semua itu patah karena aku salah di dalam suatu circle. Itu yang akhirnya ngebuat aku jadinya kayak burnout, capek, dan terbentur gitu, terbentur dengan banyak hal gitu sih kak. Wow, berarti memang setiap hidup ya, kehidupan pasti akan ada tantangannya, dan Kalita juga sudah em, ternyata di balik itu ada rasa yang memang kakak lawan dan akhirnya kakak baik. Nah, Kalita, karena memang ya setiap kehidupan kan pasti kita juga harus evaluasi terus menerus ya kak ya. Dan tapi dari seorang Kalita itu memang apa dari semua ya, semua sekarang pilih dan pilah itu, apakah memang berpengaruh penting terhadap kehidupan kita? Jadi kadang orang ya udah gitu, kita perbaiki aja, tapi belum sadar dan belum paham kalau ternyata memang relasi itu juga menentukan arah jalan kita. Nah, menurut pendapat Kak, itu apakah memang berpengaruh atau tidak, dan hal. Iya, tentu tentu sih sangat berpengaruh gitu. Jadi kita juga harus berhati-hati ya, maksudnya jadi gini, maksudnya positifnya gitu. Jadi teknologi itu tuh sesuatu yang eh, pisau bermata dua, dampak positif sama negatif berjalan beriringan nih. Dan berarti ya harus kita dong yang milih, kesempatannya terbuka lebar, tapi karena saking banyaknya kesempatan ternyata yang datang sama aku saat itu, jadi kayak tadi pertanyaan tadi, gimana sih kak mulainya? Nah aku nih udah berhasil nih memulai dan karyanya makin dikenal,
banyak kolaborasi yang datang gitu, kesempatannya jadi kayak berdatangan terus terus menerus gitu, itu sampai aku trauma yang namanya dengerin notifikasi HP saat itu gitu. Karena benar-benar aku nggak ada waktu istirahatnya gitu. Nah dari situ aku akhirnya menyadari ternyata bukan sesuatu hal yang harus banyak gitu. Dan ketika kesempatan datang juga nggak harus kok diambil semua. Kita juga butuh remnya gitu. Jadi kita tuh harus kayak mobil lah gitu. Yang punya kendali remnya, gasnya kita yang pegang, setirnya kita yang belokin mau ke kanan atau ke kiri. Terus apa namanya, cakramnya kita juga yang pegang, bahkan kendalinya tuh harus kita yang megang penuh gitu, karena kalau enggak kita bablas terus malah kita bisa kecelakaan istilahnya gitu. Jadi hal itu sih yang akhirnya bahkan sampai sekarang aku masih merinding sih cerita itu, karena itu termasuk bisa dibilang titik balik aku sih gitu, menyadari tentang betapa betapa depresinya aku saat itu sampai aku bener-bener kehilangan arah gitu. Makanya di sini di hari ini tuh aku pengen temen-temennya berkarya tapi jangan sampai kehilangan arah, dan tetap harus seimbang juga hidupnya, nggak cuman berkarya tapi juga mikirin misalnya relationship dengan keluarga, dengan teman, bahkan dengan pacar atau suami kayak gitu-gitu sih Kak. Oke, Nat. Jadi memang sebenarnya apapun yang kita hadapi beli dan jangan terjebak dengan ekspektasi harus sempurna untuk jadi diri sendiri. Oke, ingat teman, jadi kalau misal mau tanya langsung dengan Kak Lita, boleh mulai prepare dari sekarang dan request join ya. Jadi nanti aku live boleh join dengan Instagram kita. Yuk yang langsung sama Kak Lita boleh request sekarang. Aku invite. Oke, nah ini sudah sangat insightful sekali pembicaraan kita malam hari ini. Oke, sudah. Ini minum, minum teh botol. Oke, Wow. Assalamualaikum Kak Lita. Waalaikumsalam. Hai, ini siapa nih? Masya Allah, saya dipilih. Oke. Kakak boleh Ovel memperlihatkan face-nya biar bisa notice? Bentar, aku mau cari hijab dulu ya. Boleh, kita tunggu. Ada tiba-tiba di invite aja nih. Ini. Bentar ya Kak, aku deg-degan banget sih. Aku juga jadi deg-degan nih mau nanya apa nih. Udah, aku seneng banget deh. Ternyata rame banget ya pertanyaan-pertanyaannya Kak Siska. Ya ampun. Nah, ini sampai lelah untuk nge-screenshot ya karena saking banyaknya dan Iya, makanya dari tadi bacain komennya, ampun seru banget gitu. Oke, buat teman-teman nanti akan ada satu kesempatan lagi ya untuk aku invite. Jadi siap-siap ya, nanti aku invite dan yang beruntung bisa join dan untuk yang bisa bertanya dengan Halo. Halo. Oke. Aduh, pakai ini aja deh. Iya Kak. Iya, aku mau nanya dong buat Kak Lita. Kak, gimana cara kakak untuk bisa memberikan rem pada diri sendiri ketika kakak itu tipenya ambisius bukan sih? Karena aku tuh orangnya yang ambisius gitu Kak, sampai aku tuh pernah dirawat tipes gara-gara terlalu banyak kerja dan kurang istirahat gitu kan. Nah, gimana sih caranya kita untuk bisa ngasih tahu ke diri kita, karena kan sekarang sosial media ya Kak, jadi kita ngelihat pencapaian orang, kayak orang udah punya mobil nih, udah punya rumah, udah keluar negeri, udah ini, udah itu gitu kan. Gimana caranya kita ngasih tahu ke diri kita nggak apa-apa kok, nggak usah dipaksa
semua itu orang tuh ada timingnya, orang tuh ada rezeki masing-masing gitu, nggak usah terlalu di-push banget gitu. Nah itu gimana cara nanamin mindsetnya. Terus yang kedua kak, kak untuk yang baru mau mulai jadi content creator, kira-kira dunia per content creator ini masih bisa dikatakan menarik nggak sih kak untuk yang baru mulai terjun? Terus kalau memang iya, gimana cara memulai gimana cara memulainya, dari konten apa dulu? Gimana kita bisa tarik garis merah kalau kita misalnya cocoknya konten mengenai ini gitu. Nah itu gimana caranya? Terus kayak mulai dari Instagram atau TikTok dulu kak gitu. Oke, Nah baik. itu aja kak pertanyaan dari aku. Makasih kak atas kesempatannya. Boleh dulu. Dulu sampai nanti aku dipersilakan. Oke, Kalito boleh dijawab dulu pertanyaan pertama, cara untuk ngerem, dan yang kedua adalah apakah masih worth it ya untuk profesi content creator. Nah, yang pertama aku pengen jawab nih tentang ngerem gitu, karena aku itu fasenya lumayan panjang untuk aku bisa ngerem diri aku. Kayak tadi pertanyaannya, Kalita ambisius gak sih? Sebenarnya kalau dibilang ambisius lumayan ya gitu, karena aku tuh orangnya haus banget untuk apa ya, misalnya aku udah punya target nih, oh aku target dalam setahun kayak gini nih gitu. Nah itu aku tuh kejar banget gitu, gimana pun caranya gitu. Nah itu tuh kadang remnya harus aku yang menyadari gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan arah ketika kita terlalu dikuasai rasa ambisius. Kita makanya butuh banget yang namanya mindful tadi gitu. Misalnya dalam satu hari penting banget kita nulisin nih, misalnya nulisin, oh hari ini aku tuh pengen apa aja nih, terus perasaan yang lagi aku rasain apa nih. Makanya kalau aku sampai di usia segini aku punya buku diary tuh untuk itu gitu, untuk aku mengevaluasi, oh dalam bulan ini tujuan aku tuh pengen apa nih gitu, pengen kolaborasi sama siapa aja nih gitu, oh kalau yang ini oke lah gitu. Jadi harus kita yang nyeleksi gitu, jadi pintu gerbangnya di kita sendiri nih. Terus udah gitu ada tuh suami aku sampai komen tuh, Lita Cil sangat ambisius gitu. Nah itu jadi aku nih yang harus sadar. Dan itu tadi kak, kalau misalnya kamu entah punya adik atau punya pacar atau punya keluarga yang bisa dicurhatin gitu, nah remnya mungkin juga mereka gitu. Jadi ngingetin untuk istirahat, untuk setidaknya ngeteh sejenak, baca buku sejenak, olahraga sejenak gitu. Jadi ngambil waktu untuk tidak memikirkan apapun gitu. Jadi untuk ngeremnya tuh aku di situ sih, akhirnya melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat aku terkoneksi lagi sama alam misalnya, terus sama orang-orang sekitar gitu. Jadi itu yang membuat kita tuh bisa ngerem gitu. Dan kita juga harus tahu batasan sih gitu. Jangan sampai kita tergila-gila dengan waktu untuk terus kerja sampai kita nggak mikirin kesehatan gitu. Nah aku tuh sering banget tuh kayak tadi kamu bilang pernah tipes, aku pernah sampai bener-bener dirawat dan sampai kayak apa ya, kayak udah mau kehilangan nyawa gitu. Maksudnya karena sampai saking nggak lupa minum, lupa makan kayak gitu-gitu, saking ngerjain terus tuh, ngulik terus tuh, saking happy-nya gitu. Bukan karena kita gila, tapi kalau kita udah nemuin sesuatu hal yang kita suka tuh kadang emang kita lupa waktu sih. Makanya menemukan sesuatu yang kita suka tuh kan susah. Ketika kita udah nemuin, tantangannya adalah ngeremnya itu. Kita harus recharge energinya dengan mengambil waktu sejenak gitu. Mungkin kamu bisa jalan kaki sambil ngeliat alam gitu, terus bisa sambil bersantai, ngobrol sama keluarga. Itu sih jadinya rem tuh terkendalinya dari situ gitu. Jadi jangan terlalu terfokus dengan itu. Makanya mungkin kita sangat butuh ibadah ya, kayak misalnya kita orang muslim tuh kita ya butuh tuh misalnya kayak baca ayat-ayat apa, atau kayak kita sholat. Ternyata itu tuh apa ya, aku memahami makna sholat akhirnya ketika dewasa sih. Maksudnya oh ternyata tuh sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi ternyata kebutuhan kita sebagai manusia. Kita dapat energi baik, kita dapat kayak ketenangan gitu. Oh ternyata kita tuh
di dunia tuh sebenarnya nggak ngejar apa-apa gitu, tapi ya itu kita butuh ketenangan, butuh hati yang damai dari situ sih. Jadi waktu yang ngerem tuh sebenarnya dari situ sih, kita harus terkoneksi lagi gitu, kayak gitu sih. Terus kalau untuk dunia konten ya, jawab pertanyaan yang kedua, kalau dunia konten untuk pemula itu masih sangat relevan gitu, sangat-sangat relevan. Bahkan harus sesegera mungkin dijemput untuk kamu mulai posting konten pertama kamu. Mungkin dari hari ini gitu kamu udah menyempatkan waktu kan, dari minggu biasanya orang nge-scrolling TikTok yang gosip dan perselingkuhan, hari ini ada orang yang nontonin suatu insight tentang keseimbangan, berarti kan itu udah berangkat dari diri sendiri, pengen nih punya keseimbangan hidup, pengen mencari diri dan jati diri, itu udah bagus banget gitu. Bisa dimulai dari ya hal yang tadi kamu suka gitu, kamu sukanya apa nih, kamu ambisius dalam bidang apa. Bahkan kalau untuk pemula juga nggak mesti yang konten tuh harus tiap hari, nggak perlu. Kamu posting aja dulu sesuatu yang emang kamu suka, yang kamu bisa nih apa. Kayak aku dulu eh, waktu aku mulai bocil itu, aku tuh nggak ada yang namanya kayak target misalnya oh sehari harus posting satu konten, enggak gitu. Tapi aku ngonten perkembangan dari karya aku nih, misalnya oh yang tadinya gambarnya di gambar tangan sekarang udah digital, oh yang tadinya cuman konvensional sekarang udah animasi. Jadi perkembangan itu yang harus kita update. Nah dari situ, dari yang awalnya kita ngontenin hal-hal bingung, hal-hal toksik, hal-hal yang misalnya kita kayak aduh aku bingung nih mau konten apa, itu aja bisa diposting. Konten apa ya, bisa nanya ke audiens kita kayak gitu-gitu. Nah itu aja udah jadi konten. Nah dari terus ketika kita udah berhasil nih 10 konten pertama gitu, kita jadi nge-scrolling lagi dong, oh kita udah ngelaluin loh yang tadinya bingung, sekarang kita udah mulai konten setiap hari gitu. Itu aja udah perkembangan diri. Nah itu yang aku lakukan juga terhadap konten aku di Instagram. Jadi aku mengibaratkan itu diary digital aku. Jadi ketika aku lagi capek sama kehidupan, kayak yang tadi kamu bilang, aduh nih umur segini harus gini, umur segini harus gini gitu. Ya kita nggak berhak untuk ngebandingin diri kita dengan siapapun, karena diri kita hanya berhak dibandingkan oleh diri kita di hari ini dan juga 5 tahun yang lalu, atau kita yang kemarin yang tadinya kita nggak ngonten jadi ngonten gitu. Jadi perbandingan itu kita ciptakan dari perkembangan diri kita, jangan kita dengan orang lain, karena kita dengan orang lain tuh beda banget gitu fasenya. Misalnya kayak aku sama kamu gitu, ya mungkin kamu harus lebih struggle nih hidupnya, kayak misalnya apa namanya, titik mulai kamu beda dari aku atau dari orang lain yang misalnya udah beli rumah, udah beli mobil. Itu beda gitu, startnya tuh beda-beda. Jadi kita nggak bisa nge-compare plek-plekan dari sosial media, karena banyak juga kok di sosial media yang nggak semuanya tuh jujur gitu. Makanya kenapa aku menyuarakan konten jujur, karena dari misalnya kita ngeposting sesuatu yang jujur, itu akan ngedatengin banyak kejujuran-kejujuran lainnya dan tidak bertentangan dengan ya agama, dengan prinsip hidup gitu. Jadi hal-hal itu sih yang akan ngebuat kita nggak akan lelah deh untuk ngonten gitu. Oke, wow, terima kasih Kak Lita. Kak Cici sudah aman? Oke, baik. Terima Terima kasih Kak kasih Cici. Kak Kalita atas motivasinya, sangat menginspirasi kita semua cewek-cewek Kak Cici, se-Indonesia. jangan lupa minta botol Kak Cici. Siap-siap. Itu aku minum itu, Kak. Oh, Ngeteh Di untuk menenangkan diri. iya. Thank you Kak Cici. Ya, Ya boleh. terima kasih Kakak. Oke, Bye, see you. tuh. Oke, teman-teman, ini antusias yang mau bergabung ternyata banyak banget, tapi waktu kita terbatas, jadi aku akan invite cuma orang lagi, dan aku mau lagi pertanyaannya cukup satu ya, jadi buat teman-teman boleh untuk prepare. Aku coba cek dulu. Oke, boleh. Oke, makasih ya Kak ya. Nah, invite ya. Sebentar. Kak Cici boleh untuk live ya di Oke.
tombol X. Oke. Tunggu. Oke, halo Kak. Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Oke, boleh perkenalan dulu Kak, kemudian ditanyakan pertanyaan terbaiknya ke Kak Lita. Iya. Oke. Aku Etin. Aku mau nanya deh nih Kak ke Kalita ya Kak. Kan kita tahu ya Kak kalau misalnya kadang sebagai ibu rumah tangga terus yang kerjaannya monoton selalu. Nah, kadang kita harus menyelesaikan permasalahan rumah sendiri, terus juga belum lagi permasalahan yang lain, kayak misalnya kalau kita punya kerjaan freelance ataupun kerjaan yang kita lakukan sehari-hari, misalnya di kantor seperti itu ya. Nah, gimana sih Kak cara mengatasi kelelahan tersebut dan gimana juga supaya misalnya saat kita mengalami kesulitan gitu tidak sampai apa namanya depresi atau enggak burnout. Terus gimana juga caranya kita tetap bisa memotivasi diri sendiri dan penting juga nggak sih Kak kita konseling gitu dengan orang lain ataupun kita mengetahui kayak aku pernah dengar nih tapi aku nggak tahu ya soalnya aku nggak pernah melakukan hal ini jadi kalau misalnya kalau Oke, sepertinya agak gangguan jaringan ya dari. Oke, halo Kak. apakah suaraku terdengar Oke, agak terkendala jaringan sih kami, cuman kurang. aku off kamera ya biar kedengeran ya halo Ya, apa boleh. aku off kamera ya Baik. oh baik iya aku off. Oke, baik. Masih belum terdengar Kakak, mohon maaf. Kalita, apakah kira-kira sudah nangkep dari pertanyaan Kak Ani tadi? Udah. Udah ya. Oke. Kalau gitu boleh di Apakah suaraku terdengar? Kalita. Oke. Oh, Boleh jawab ya Kak Siska. Oke. Kalau jadi IRT itu kayak emang kerjaan yang monoton ya itu emang harus aku akui apa ya? Makanya kenapa pernikahan itu adalah sebuah ibadah terpanjang. Karena ternyata kita melakukan sesuatu hal yang monoton gitu. Kayak aku sekarang baru jadi seorang istri, belum jadi seorang ibu gitu. Kadang aku berpikir gimana ya ketika kita membagi peran lagi nih. Tadi jadi istri, ntar jadi freelancer, jadi pengusaha, jadi kreator, nambah peran lagi nih, jadi seorang ibu kan nggak mungkin kita menghilangkan peran yang lain gitu sama kayak aku awalnya aku seseorang perempuan yang dikenal sebagai pengusaha dan konten kreator ketika aku jadi istri bukan berarti peran yang lain nih tergantikan dong dengan aku menjadi istri justru itu menambah peran gitu nah kalau dibilang monoton itu pasti monoton karena kan sehari-hari pasti kita nggak jauh-jauh dari masak terus misalnya kayak apa ya kalau ibu-ibu IRT itu paling sering misalnya kayak nyuci, gosok, terus nyuci piring dan lain-lain kayak gitu. Nah itu sih kalau aku ya kebetulan karena aku kadang burn out ya sama pekerjaan rumah gitu akhirnya ada hal-hal yang aku tuh nggak aku lakukan gitu karena aku menyadari aku tidak sanggup sih untuk hal itu gitu contohnya kayak cuci piring awalnya aku yang nyuci piring sekarang aku untungnya suami aku hobi cuci piring gitu jadi ya, akhirnya kita berbagi peran gitu padahal
nggak yang ngeluh saat itu, cuma malah suami aku yang nawarin diri untuk berbagi peran, aku aja yang nyuci piring gitu. Terus kayak misalnya masak gitu, masak tuh yang awal tadinya aku harus ada hari masak gitu, akhirnya aku kadang kalau lagi lelah banget aku baik beli gitu, atau enggak sekarang aku kayak stop, kayak makan rumahan yang sehat itu bisa dimakan kapan aja gitu. Jadi aku apa yang ngatur praktisnya dengan cara aku sendiri, dan pasti kakaknya punya cara sendiri juga untuk gimana nih biar nggak burn out dengan hal-hal monoton tadi gitu. Terus kayak tadi kan kita kan susah yang ngebagi waktunya tadi, bener, karena apa, wanita itu memang dituntut multitasking gitu. Jadi bukan peran kita berkurang, malah peran kita bertambah. Nah, dari kelelahan-kelelahan itu jangan sampai membuat kita tuh jadi apa ya? Jadi terjebak dalam monoton itu gitu. Malah kita harus bisa memanfaatkan rasa monoton itu eh, jadi apa ya? Jadi sebuah karya lagi gitu. Makanya kan sekarang banyak juga kan ibu rumah tangga yang ngontenin keluh kesah di rumah jadi konten gitu. Itu bisa disalurkan juga malah jadi karya. Jadi banyak yang relate ternyata, betapa capeknya nyuci, betapa capeknya masak gitu, betapa capeknya ngurus anak, itu aja udah bisa jadi karya baru lagi gitu. Jadi apa ya? Jadi tuh hal itu yang bisa kita kembangin sih dari diri kita. Jadi kalau tadi berangkat monoton ya kadang kita memang harus berdamai sih, nggak bisa dong kita menghilangkan kodrat kita sebagai perempuan. Aduh monoton lah jadi istri, udah capek jadi istri lockout, kan nggak mungkin kan kayak gitu. Jadi harus kita yang berdamai nih, memang jadi istri tuh monoton. Bahkan untuk aku yang seorang pengusaha dan juga konten kreator, kalau aku lagi sibuk banget itu namanya rumah tuh berantakan, namanya dapur tuh nggak keurus gitu. Bahkan aku sering minta maaf sama suami aku, kayak baru banget semalam aku minta maaf, aduh aku nih kalau lagi burn out bener-bener ya aku nggak bisa bagi waktu, dapur malah berantakan. Terus aku minta maafnya bukan berarti aku mau menormalisasi, dan suami aku juga nggak menormalisasi. Ya udah, ayo coba kita biasain. Sesibuk apapun kita harus punya waktu untuk beberes gitu. Jadi beberes itu akhirnya aku jadikan sama suami aku tuh kayak healing gitu, kayak kita tuh ngedate-nya beberes gitu, jadi kayak piket nih di rumah gitu. Jadi hal-hal itu sih yang bisa kita tumbuhin sih gitu, walaupun ya balik lagi nggak segampang gitu ya, karena kita kan melakukan hal ini loh seumur hidup gitu. Aku aja berarti baru jadi istri berapa tahun ya, mau OTW 2 tahun gitu, itu aja kayak aku ngerasa wow, jadi istri luar biasa banget ya gitu. Makanya banyak istri di luar sana yang mengeluh itu wajar gitu, bahkan apalagi yang anaknya banyak gitu. Jadi ya itulah kenapa wanita tuh penting banget ya perannya didukung, karena memang tuntutannya besar banget, mau itu di dunia society, kita menjadi istri, kita menjadi ibu, entar anaknya nggak berkembang kita yang disalahin, kalau suaminya kenapa ntar kita yang disalahin. Jadi harus kitanya nih yang punya apa ya, tameng lah, tameng untuk kita tuh selalu waras dan juga selalu berkobar lah gitu. Ya mungkin kalau saran aku tadi sih, kalau ibu rumah tangga kan kerjanya di rumah, freelance pun kan kita kerjanya di rumah gitu. Cara-cara lainnya itu dengan healing, dengan kita juga misalnya kalau terlalu over nih pekerjaan rumahnya, ya kayak aku nih, kayak misalnya aku nggak sanggup namanya nyuci, akhirnya aku laundry misalnya kayak gitu. Tadi kayak aku nggak mampu masak, akhirnya aku catering kayak gitu-gitu sih. Jadi solusi-solusi itu mungkin bisa didiskusikan dengan suami sih terutama gitu, karena hal-hal kayak gini kalau bisa jangan sampai jadi bom waktu gitu, karena bahaya kan gitu. Jadi harus namanya peran suami istri ya harus saling berbagi sih kayak gitu, dan dikomunikasikan bareng gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Lita atas jawabannya. Kak, apakah sudah jelas atau ada yang perlu dikonfirmasi ulang? Benar Kak. Tadi mohon maaf suaranya agak-agak terputus di saya ya Kak. Kak Lita, kan tadi Kakak bilang kita harus saling berdua ya. Nah, tapi kan
kebanyakan kalau ibu rumah tangga itu kan kebanyakan ngurusin anak daripada suami. Nah, menurut kakak seberapa penting sih pengaruh dan peran suami untuk mengatasi burnout seorang istri supaya tidak tertular kepada anak-anaknya saat kita mengurus anak gitu. Maaf ya, Kak. Kasih. Sama-sama. Oke, aku langsung jawab ya gitu. Karena kebetulan aku belum menjadi seorang ibu, tapi aku sudah banyak belajar tentang dunia parenting gitu. Peran suami tuh besar banget gitu. Makanya aku nih apa ya? Ibarat kata aku 25 tahun menjadi seorang anak. Nah, menjadi istri, misalnya aku 2 tahun lah aku ngasih spare 2 sampai 5 tahun menjadi seorang istri doang gitu. Untuk apa? Untuk bonding nih sama suami aku dan kita berbagi nih kalau nanti kita udah punya anak, kita berbagi perannya seperti apa nih. Tapi kan banyak juga nih yang istilahnya abis nikah langsung punya anak. Nah, itu harus dibicarakan. Kita harus membagi perannya gimana nih. Oke, aku yang eksekusi nih untuk pendidikan anak, untuk kita berbagi peran, tapi kamu bantu ya untuk ngedukung biar aku tetap waras gitu. Jadi itu aja harus kita juga komunikasiin kalau kita lagi butuh gitu, lagi butuh dukungan tuh jujur aja sama suami gitu. Aku lagi butuh dukungan nih, aku capek banget ngurusin anak gitu, gimana ya biar aku tuh tersupport lagi gitu. Makanya kadang kita nggak apa ya, sebagai wanita kan kita nggak mungkin dong terus-terusan berpura-pura kuat, tapi kita juga butuh untuk kayak mengeluhkan sedikit gitu. Tapi sebagai wanita kita juga harus pinter-pinter nggak ngeluh terus, tapi harus kayak gantian kita ngedukung suami. Karena menurut aku peran baik jadi suami dan istri menurut aku sama-sama berat sih. Bahkan ketika nanti atau anak-anak di luar sana menjadi peran mereka pun berat menurut aku, karena kan kita semua apa ya pernah menjadi seorang anak ya. Menjadi seorang anak tuh juga nggak mudah gitu. Kita harus mengerti orang tua kita ketika kita pengen punya mainan yang teman kita punya tapi kita belum bisa. Jadi anak pun juga susah gitu. Jadi mungkin harus juga ada, kalau kalau aku mencontoh karena aku udah di apa ya, ibarat kata aku sudah dibesarkan dari kedua orang tua aku yang menurut aku setidaknya menurut versiku tuh ideal lah gitu. Mama papaku tuh selalu ngajak diskusi gitu, tanpa harus ngumpet-ngumpetan gitu. Kalau lagi ada kesulitan juga kita diskusi bareng gitu. Duh, mama sama papa lagi kesulitan nih, usahanya lagi drop, liburannya ditunda ya, nggak apa-apa ya gitu. Nanti mungkin di bulan depan gitu. Terus mama capek nih, kakak bisa bantuin nggak? Atau kamu bisa backup ini nggak? Jadi makanya kenapa aku dari kecil udah diajak kerja sama papaku, karena papaku tuh selalu menganggap anak nggak sekedar anak, tapi anak yang bisa diajak berpikir, dibangun kemandiriannya dari kecil gitu. Jadi jangan sampai masalah itu jadi sesuatu hal yang awam untuk dibicarakan, tapi nggak apa-apa kok anak dilibatkan, suami dilibatkan, kan istri nggak apa ya, beban kan nggak semuanya di istri ya gitu. Namanya juga rumah tangga, namanya rumah tuh harus ada tangga, dan anak tangga itu kan ke atas ya gitu. Ya berarti kita harus gotong royong untuk gitu. Jadi kenapa wanita tuh dibilangnya pondasi gitu? Ya karena memang wanita yang bisa menciptakan suasana rumah tuh gak sekedar nyaman, gak sekedar bahagia, tapi tercipta suasana yang kondusif, yang happy, yang kayaknya tuh rasanya tuh cinta mulu kalau pulang gitu. Jadi hal-hal itu sih yang mungkin apa sih yang apa ya, yang istilahnya harus kita juga terus bangun gitu. Apalagi aku juga punya dua budaya yang berbeda nih antara suami sama aku gitu. Kalau aku tuh lahir di keluarga yang bisa dibilang cemara banget gitu, sementara suami aku nih yang enggak gitu, yang broken gitu. Tapi dari situ akhirnya kita jadi saling memahami gitu. Oh, kalau itu nggak relate nih di keluarga aku, oh ya udah, gimana kalau titik temunya kita kayak gini nih gitu. Awalnya suami aku nggak terbiasa namanya cerita masalah dia merasa semua masalahnya cuma ada di pikiran dia dan semua keputusan ada di diri dia. Akhirnya aku jujur dong, aku marah gitu, kamu nggak bisa, masalah itu harus kayak kita apa ya, kayak kita selaraskan berdua, kita harus saling diskusi gitu. Jadinya suamiku tuh jadinya belajar untuk
bercerita, dan aku juga jadinya belajar untuk memahami gitu. Oh ternyata nggak semua hal harus diceritakan gitu. Jadi ya itu koneksi-koneksi itu sih yang harus dibangun. Walaupun itu nggak mudah ya gitu. Sampai hari ini pun aku sama suamiku masih terus-menerus untuk kita tuh belajar saling berkomunikasi yang sehat gitu. Jadi komunikasi nggak sekedar sering gitu. Jadi komunikasi itu bukan berarti harus setiap hari gitu, setiap saat, enggak. Komunikasi yang harus diciptakan adalah komunikasi yang sehat. Kapan harus berkomunikasi? Oh suami lagi capek, ya udah deh, mendingan nggak usah komunikasi dulu, nggak usah curhat dulu deh gitu. Jadi harus kita yang peka ya, tadi sih. Gitu. Oke, terima kasih Kak Lita. Oke, bisa dijelaskan. Makasih banyak ya Kak Lita atas inspirasi dan insight-nya pada malam ini. Memang benar ya, kita tuh harus benar-benar komunikasinya harus jelas dan memang istri itu sebagai pondasi. Itu memang saya rasakan Kak Lita. Terima kasih ya Kak atas inspirasi dan ilmunya sangat daging sekali. Terima kasih Kak Lita. Sehat-sehat selalu wanita-wanita dan istri-istri hebat di Indonesia. Jangan lupa luangkan waktu untuk me time ya Kak ya dengan Teh Syah. Terima kasih boleh untuk end live ya Kak ya. Oke. Terima kasih insight-nya sangat insightful dan powerful juga buat teman-teman. Kalau misalnya bagian sesi tanya kalian masih bisa tetap dapat giveaway dengan cara baik di Instagramnya. Jadi kalian pakai yours yang sudah kami siapkan dan tuliskan insight terbaik yang kalian dapat sama Kak Lita di malam hari ini ya. Dan untuk mention juga Syah Botol. Dan nanti kalian akan menangin besar 100.000 untuk masing-masing pemenang. Ya, Kak Lita, sepertinya ini kita banyak antusias dari para audiens. Dan Kak Lita, selanjutnya kita akan ada praktek kerajinan ya. Boleh untuk Kak Lita hari ini mau praktek apa nih? Mau bikin apa? Shell serasi atau Aku mau daur ulang box apa ya, box teh cap botol dijadiin pop up card gitu Kak. Nah, jadi kalau dilipat kan tuh nggak ini, tapi kalau dibuka jadi 3D. wah, ini berarti bisnis yang Kak Lita jalani ya? Iya benar. Kurang lebih ya? Oke. Berarti memang dari ini anak ya untuk bisa menemukan mimpinya karena Kak Lita juga punya campaign 1001 mimpi, betul ya Kak? Betul. Oke. Nah, ini memang ada caranya itu seperti apa sih? Ini bentuknya kan kit gitu nih. Nanti kita kayak potong-potong gitu. Jadi ini nih juga bisa jadi salah satu healing keluarga ya mungkin gitu. Jadi kayak kita bikin karya bareng nih sama apa istri, suami, terus anak-anak gitu. Nah, itu tuh ngegunting sambil apa kita ngasih insight, terus kita sambil ngobrol, healing, ngeteh juga gitu. Nah, ketika ngegunting itu si anak tuh jadinya kayak tahu insight akan sabar tadi gitu, sabar dan juga apa namanya fokus gitu. Ibarat kata misalnya nih, aduh mama lagi capek banget nih nyuci gitu, tapi sambil gunting-gunting bareng anak gitu, sambil curhat tapi sambil berkarya gitu. Itu kayak mamaku dulu juga sih gitu, kayak aduh mama capek banget nih, aduh mana uang sekolah naik mulu lagi gitu, ngedumel-dumel, pekerjaan mama nggak selesai-selesai gitu. Nah itu mamaku curhat tapi sambil nemenin aku main gitu, karena akhirnya aku juga mengerti ya di masa dewasa mainan itu bukan mainan yang paling mahal yang ternyata meninggalkan bekas momen buat anak-anak, tapi ternyata mainan yang paling punya banyak momen dan waktu buat anak-anaknya gitu. Kayak aku contohnya, aku paling ingat banget ketika mama papaku ngajak jalan-jalan sambil ngajakin aku tuh berkarya bareng nih, kayak bikin sesuatu bareng, ntar aku ada tugas sekolah sambil curhat-curhat ke papa mama gitu. Nah itu yang akhirnya aku sadarin, nah kayak gini nih sambil bisa di apa ya,
kasih insight nih ke anaknya. Nah, kamu kalau mencapai mimpi sabar aja ya dan terus berproses gitu. Kayak mama nih, aduh ngeluhin papa mah nggak dengerin curhatan mama gitu. Kadang kan kayak gitu. Tapi ya udah deh, aku curhat ke kamu aja kak gitu. Misalnya kayak gitu-gitu. Ya ntar jadinya papanya malu gitu, kayak papaku tuh apa sih orang papa dengerin gitu. Jadi kayak papa mamaku tuh suka ledek-ledekan karena mereka tuh saling jujur banget gitu. Kalau misalnya lagi sebel-sebelan aja ya udah anaknya tuh lihat gitu, berantem ya berantem kalian depan anak itu nggak masalah ternyata gitu. Nggak, jadi tuh aku jadi memahami bahwa setiap nggak selalu baik-baik masalah. Jadinya kita yang menyadari masalah itu ya memang ada, jangan dianggap masalah itu tuh sesuatu yang nggak baik. Justru masalah itu kan mendewasakan kan, menguatkan keluarga kayak gitu-gitu. Nah ini kan udah digunting-gunting, kita ngegunting juga nih logonya teh cap botol nih kan. Kalau teman-teman punya di rumah nih bisa didaur ulang, bisa jadi card dan media edukasi bareng anak gitu. Kayak gini kan, teh sambil healing. Iya benar, kayak bonding gitu kan perlu banget ya dalam setiap keluarga gitu. Dari kalau kalau makin bonding kan makin enak gitu komunikasi gitu. Kayak aku ngerasa sama suami tuh udah bonding jadinya kayak mau cerita apa-apa tuh nggak ketakutan dibilang apa ya, dibilang kamu mah sok banget gitu, enggak gitu ya, kamu mah lemah banget gitu, enggak ya. Kita juga ketika ada yang apa sih kayak suami kita cerita ya kita juga jangan sampai jadi apa ya, jadi istri yang nyebelin, kamu sih gitu, udah aku bilangin juga kemarin gitu. Walaupun kadang kalau lagi kesel banget ya pasti muncul dong kayak gitu, kamu kan main kan udah aku bilangin gitu. Tapi kalau bisa ya itu kadang aku juga ngerimain lagi diri aku, ya udah kalau kamu kemarin salah jalan ya udah besok makanya kamu hati-hati gitu misalnya. Jadi apa ya, dibawa vibes-nya tuh asik gitu. Jadi mau nangis bareng, mau ngerasain apa bareng ya jadinya apa ya, jadi berasa apa ya, kayak malah makin deket gitu. Jadi kalau saling ngeluh pun juga bukan sesuatu yang jadi sebuah apa ya, yang menyadari aja emang bagian dari hidup kan nggak mungkin mulus terus kan gitu. Pasti ada struggle-struggle-nya gitu. Nah, tema-tema. Nah, ini Kalita bikin temanya tentang apa nih? Pop art card-nya. Oke, aku bikin temanya entrepreneur karena Oh, teh cap ini kan diciptakan dari seorang Pak Sosro Wijoyo yang dia tuh awalnya tuh dari usaha keluarga, jadi relate banget ya sama aku gitu, usaha keluarga terus dia lanjutin dengan karya yang lebih inovatif gitu. Kayak kayak aku merasa ngeriko lagi nih, aku kayak ngelanjutin usahanya papaku percetakan tapi dengan hal yang lebih fresh nih, dengan ada media edukasinya gitu. Terus apa namanya, dan banyak pesan-pesan beliau yang juga ternyata apa ya, sangat kena nih di aku gitu. Waktu itu aku baca di pabriknya langsung, niat baik hasil baik gitu. Jadi kalau kita memulai sesuatu ya itu dimulai dari niat. Kalau niatnya baik pak, jalannya ada aja gitu. Kayak kebuka sendiri gitu. Makanya aku ngambil temanya yang entrepreneur, jadi pengusaha. baik. Oh, berarti ini ya untuk menjadikan inspirasi dan kreativitas buat bahkan buat bonding ya untuk suami, mama papa, bahkan Iya banget. nah tadi logonya tempel di mana kak kalau misal dari daur ulang cara tempelnya apakah memang ditempel aja atau seperti apa? Nanti dari gambar-gambar yang udah kita gunting-gunting tadi kayak ada logonya, terus ada tadi kan apa entrepreneurnya gitu. Nanti kita bisa pakai double tip nih kak. Oke. Nah ini kan jadi kayak kebentuknya gini nih. Oke. Emang agak sulit tapi karena bikinnya sama mama papa kan jadinya nggak berasa sulit ya gitu. Makanya nih pop up tuh buat main anak sama orang tua biar ya itu kesulitan bikin pop up ini jadi anggap aja kesulitan hidup gitu. Kayak
nggak mudah gitu, tapi ada nilai-nilainya gitu dalam karena setelah kesulitan ya pasti ada kemudahan. Iya, menarik banget ini buat teman-teman kalau misal mau kerjasama ataupun mau kolaborasi dengan Kalita di Bocil Ink ya maupun Bocil Trainer, boleh banget untuk dikepoin Instagramnya dan TikTok. Kita juga punya Warcil ya. Iya. Warung. Oh, oke. Tempel dengan double tip. Tuh kan jadi sini. Wow. Dari sebuah hal sederhana bisa Kayak kita semua kan sebenarnya kita semua pengusaha nggak sih? Karena hal yang di hari-hari kita kan terus isinya usaha-usaha kita untuk hidup lebih baik ya gitu. Nah, gitu. Jadi ditempel-tempel aja. Oke, menarik nih teman-teman ya. Jadi buat kalian sembari nanti me time dengan teh botol, sembari untuk ngobrol dan healing santai bersama keluarga, entah itu mama, papa, atau bisa juga anak. Tinggal digunting, harus sabar untuk menggunting. Iya benar. Justru kan asiknya pas ngeguntingnya tuh. Kayak anak-anak tuh kalau udah dikasih gunting, udah fokus dan apa ya, udah kayak kelupaan sendiri. Kadang sampai kita stopin gitu. Iya, penting banget ya kayak masih daripada main game, main gadget. Benar. Makanya kalau di bocil tuh biasanya kita biar anak-anak apa ya, kita tidak berarti gadget itu dilarang ya, tapi justru kita harus mengimbangin nih gadget tuh gimana nih biar bisa bocil-bocil memanfaatinnya gitu. Nah, biasanya setelah karyanya jadi, mereka bikin konten tuh sama orang tuanya, cerita, presentasi tentang karya hasil. Mereka bikin pop up card gitu. Kayak gitu, ditempel-tempel aja. Enak ya, tapi ada cara semua berbagi mimpi. Iya benar. Jadinya dari kecil tuh si anak udah aware kalau cita-cita tuh banyak gitu kan. Kalau dulu waktu di sekolah kan kurikulum kita cuma ngajarin ada 5 profesi ya, maksudnya ada dokter, polisi, terus ada tentara, hanya segelintir lah gitu. Dari kecil udah dikenalin cita-cita, jadi mereka tuh dari kecil juga udah aware nih. Oh berarti yang aku minatin nih misalnya jadi konten kreator. Oh aku dari kecil udah belajar tentang bikin video yang benar, tulisan yang benar gitu. Jadi udah aware duluan gitu. Jadi biar ketika kerja ya, walaupun karena kalau kita kerja di dunia yang kita suka kan, sesetres apapun ya kayak happy aja ngejalaninnya gitu. Betul, betul. Wah, ini bentar lagi udah mau jadi ya kayak. Iya benar, udah mau jadi tuh. Oke. Tapi biasanya kalau misalnya anak-anak bikin kayak gitu, durasinya berapa lama kan? Biasanya tuh kalau aku lagi kegiatan itu kita kayak setengah jam. Ntar yang lama tuh biasanya bikin ceritanya dulu, karena kan nantinya si bocil-bocilnya nentuin judul, nama tokoh, sama jalan ceritanya sendiri kan, terus cerita nih ke depan, bahkan jadi konten gitu. Iya. Ada nggak kak Intinya saking iya ya, bikin salvo kayak gunting di hijab ya. Iya, soalnya aku dari kecil udah, biar aku anteng kata mamaku tuh dikasih gunting. Biar biar apa ya, biar anteng diem. Ntar kalau ke apa namanya, kalau ke gunting nih tangan aku kesakitan, mamaku mah diem aja gitu. Biar katanya biar belajar gitu. Anak-anak tuh nggak boleh kayak dimanjain kayak ya ampun aduh berdarah gitu. Mamaku tuh nggak, yang tipikalnya biarin belajar sendiri. Ntar kalau kesakitan kan dia akan belajar untuk berhati-hati ke depannya kayak gitu.
Oke, boleh ditunjukkan ya Kak Ita kalau misal sudah jadi preview akhirnya pop-up card-nya. Lagi disambungin ke covernya. Oke. Gampang banget nih. Jadi bikin pop up sambil ngeteh deh. Wow, jadi udah selesai teman-teman. Ini adalah tema entrepreneur ya. Nah, dengan daur ulang dari ini packagingnya Vesca botol ini Ya, bisa jadi betul banget nih. Jadi kalian kalau punya di rumah bisa main nih sama anak gitu, bisa sambil cerita-cerita, curhat-curhat. Oke, thank you banget Kalita sudah berbagi ya sama demo bikin pop up juga khusus buat Serasi Talks. Jadi beruntunglah buat teman-teman yang sudah join dari akhir. Ini adalah salah satu ide teman bisa rumah sama anak maupun keluarga yang lainnya. Nah, Kalita nggak kerasa ini sepertinya kita sangat-sangat ini ya karena live-nya sampai ternyata sekarang udah lewat dari jam 8 lebih 40, but it's okay gitu karena memang banyak ternyata insight dan bermanfaat juga buat para wanita. Nah, Kalita langsung aja nih. Pasti kan dari semua hal yang sudah kita live kan maupun kita bahas di malam hari ini, kira-kira statement apa nih dari Kalita untuk para wanita inspiratif di luar sana? Okay. Aku nggak pernah berubah sih, closing statement aku selalu untuk para wanita, jangan tunggu nanti, jangan banyak tapi. Lakuin aja sekarang yang kamu mau tuh apa gitu. Tapi ya udah jangan fokus ke alasannya, jangan fokus ke masalahnya, tapi kita sebagai wanita nih harus jadi karakter yang problem solving. Dari karakter yang problem solving kita akan jadi wanita yang bisa menebarkan vibes positif kan, entah ke suami kita gitu, entah ke nanti ketika kita misalnya menjadi ibu, ke adik kita, ke keluarga kita ya, vibes-nya tuh harus ceria gitu, harus happy terus gitu, harus membawa dampak-dampak positif gitu. Karena kalau kita aja jadi percaya diri, orang lain tuh juga akan jadi apa ya, kena energi positifnya juga gitu. Jadi dari situlah kita akan membentuk pribadi yang terus menjalani hidup tuh ya seimbang tadi gitu. Kalau misalnya seimbang kan rasanya tuh energinya tuh kebagi gitu, dapat gitu dari mana-mana gitu, terpancar gitu. Wow, terima kasih Kalita, so very insightful. Kita cheers terakhir kali ya Kak ya dengan teh botol. Cheers. Oke, Kalita kasih loh ya sebanyak itu. Teh botol ini memang nggak ada duanya sih. Melatihnya sangat otentik, harum banget dan pastinya enak, calming juga. Buat teman-teman jangan lupa untuk meluangkan waktu buat me time, apalagi besok udah Senin ya, waktunya kita produktif dan semangat. Kalita terima kasih banyak atas insight-nya dan juga pengalaman semangatnya. Terima kasih sampai tadi bikin pop-up card juga untuk kita dan hanya kita bisa tahu nih tips and triknya biar makin lengket dengan keluarga di rumah. Oke, terima kasih Kalita sudah join sekali lagi. Nah, buat teman-teman terima kasih karena sudah join sampai akhir nih, sampai di jam 8.42. Masih ada sekitar 22 orang yang sudah masih stay ya sampai akhir. Terima kasih. Jangan lupa untuk ikutan giveaway dari Tesha Botol. Cukup kalian tulis insight apa yang kalian dapatkan di malam hari ini dan tulis insight-nya di template at yours yang ada di Instagram Tesha Botol. Dan dapatkan untuk 5 reviewer terbaik akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp100.000. Sampai kapan batasnya? Sampai besok, sampai story-nya at yours-nya habis gitu atau hilang. Jadi sekarang jangan lupa untuk tag juga @Tesha Botol dan juga Kak Lita. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan mungkin sesi live-nya di malam hari ini, jangan lupa pantengin juga Instagram Tesha Botol, karena akan banyak mikro konten yang akan kita posting juga, dan bahkan ada fullnya live Instagram ini yang akan kami upload di YouTube-nya Tesha Botol ya. Jadi nanti boleh dikepoin Instagram-nya Tesha Botol. Terima kasih, dan di sini aku Siska selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di Serasi Talk selanjutnya. Dan ingat selalu luangkan waktu buat me time sejenak dengan Tesha Botol yang punya rasa dan juga aroma melati otentik. Tesha Botol, wanginya sesedap rasanya.
Thank you Kalita. See you. See you teman-teman. Thank you ya. Sampai jumpa. Bye.